Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Ustazah akan membahas mengenai perpindahan kalor. Pada video sebelumnya, Ustazah telah membahas mengenai definisi kalor, di mana kalor itu merupakan salah satu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, seperti gambar berikut ini sudah Ustazah bahas ya di video sebelumnya. Di sini ada proses perubahan dari wujud zat, di mana ada mengembun, menguap, membeku, melebur, menghablur atau mengkristal, dan ada menyublim, di mana masing-masing proses ini ada yang melepas kalor dan ada yang memerlukan atau menyerap kalor. Nah, perpindahan panas atau kalor melalui 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah gambar sedang memasak air, di mana jika kita memasak air, lama-kelamaan panci yang kita gunakan akan terasa panas. Nah, perpindahan panas ke panci tersebut dari api ke panci tadi adalah perpindahan secara konduksi. Sedangkan air yang di dalam panci, ia akan lama-kelamaan mendidih. Nah, itu adalah perpindahan konveksi. Nah, ketika kita merasa hangat di depan kompor, itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Kita bahas satu persatu ya. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat padat atau perantara yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh dari konduksi adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya dipanaskan. Jadi pada gambar ini merupakan ilustrasi pada zat padat jika dipanaskan, ketika suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalornya berpindah, akan tetapi partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Itulah yang dinamakan konduksi. Contoh lainnya adalah pada saat menyetrika. Panasnya akan sampai ke kain untuk melicinkan kain tersebut. Kemudian contoh selanjutnya adalah ketika kita menyeduh air panas, lama-kelamaan sendok yang kita pegang untuk mengaduk akan terasa hangat atau panas. Adapun bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya adalah besi, seng, aluminium, baja, tembaga. Adapun bahan yang menghantarkan panas kurang baik disebut dengan isolator. Contohnya adalah kayu, plastik, kertas, maupun ebonit. Jadi ebonit ini bisa dilihat ya anak-anak pada gambar. Biasanya ebonit ini dipakai untuk pegangan panci yang berwarna hitam agar saat panas kita masih bisa untuk memegang panci tersebut. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi biasa terjadi pada zat cair dan gas. Contoh dari konveksi adalah pada saat kita merebus air, maka akan ada pergerakan air yang panas naik dan juga yang dingin akan turun. Dan lama-kelamaan air yang kita rebus tersebut akan mendidih. Nah, itu merupakan contoh dari konveksi. Selain itu, terjadinya angin darat dan juga angin laut yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di darat dan di laut. Perpindahan kalor selanjutnya adalah secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi walau dengan melalui ruang hampa. Contoh kedua adalah tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Ketiga adalah
menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Contoh lainnya adalah pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Oh ya, tambahan ya anak-anak, permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk, sedangkan permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.